Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildes Metusoliha, NIM 191301002 dari kelas IPSA. Oke, di sini saya akan membahas salah satu tokoh sosiologi, yakni Harlotte Garfinkel. Ada dua poin yang saya akan bahas di sini. Yang pertama mengenai biografi beliau, yang kedua mengenai pemikiran beliau terkhusus dalam studi etnometodologi. Langsung saja, Garfinkel ini lahir di Newark, New Jersey pada tanggal 29 Oktober 1917 dan ia meninggal pada tanggal 21 April 2011, tepatnya pada usia 93 tahun. Ia berasal dari keluarga yang bisa dikatakan cukup dan sederhana karena ayahnya adalah seorang pembisnis kecil di mana ayahnya itu menjual barang-barang rumah tangga kepada keluarga imigran dengan cara pembayaran diangsur, seperti itu. Lanjut, seperti orang yang lahir dan besar di masa Perang Dunia Kedua dan masa depresi, Garfinkel ini menempuh studi yang cukup berliku-liku. Kenapa saya mengatakan berliku-liku? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ia sempat berseberangan pendapat dengan ayahnya, di mana ayahnya itu menginginkan agar Garfinkel ini fokus untuk berdagang dan melanjutkan bisnis itu. Namun Garfinkel yang ingin masuk kuliah dan sebelumnya ia terlebih dahulu tertarik pada dunia sosiologi, dia kurang setuju dengan pendapat ayahnya. Namun bukan berarti Garfinkel ini mengkesampingkan apa yang diinginkan ayahnya, sehingga ia mengambil jalan tengah untuk mengikuti kursus bisnis di salah satu Universitas New York yang sangat teoritis karena diajarkan oleh para mahasiswa yang lulusannya berasal dari Universitas Columbia. Maka dari itu pengetahuan yang ia dapatkan di Universitas New York itu sangat berkualitas. Oke. Lanjut, pada tahun 1939 setelah ia menyelesaikan studi bisnisnya, Garfinkel ini menghabiskan liburan musim panas di kamp kerja Quaker di Georgia. Di sana Garfinkel itu mendapat informasi bahwa University of North Carolina ini membuka program sosiologi yang diorientasikan ke tidak lanjut proyek-proyek kerja publik, seperti apa yang diinginkan Garfinkel. Pada tahun 1942, Garfinkel ini mengikuti wajib militer dan bergabung dengan Angkatan Udara. Dia akhirnya diberi tugas pelatihan pasukan untuk berperang dengan tank yang ada di Miami Beach. Ketika perang ini selesai, Garfinkel melanjutkan studi di Harvard dan belajar kepada salah satu tokoh sosiologi, yakni Talcott Parsons. Saat masih di Harvard, Garfinkel ini sempat mengajar selama 2 tahun di Princeton dan setelah memperoleh gelar doktornya, kemudian ia pindah ke Ohio State, di mana dia mendapat tugas proyek studi kepemimpinan di penerbangan dan kapal selam. Pada tahun 1967, dia mengeluarkan sebuah karya penting, yakni studi dalam etnometodologi. Apa sih studi etnometodologi itu? Baik, saya akan menjelaskan sedikit sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Studi etnometodologi ini adalah serangkaian esai yang meneliti sejumlah situasi yang tampaknya berbeda untuk mengungkap asumsi akal sehat yang diperlukan untuk membuat kehidupan sosial itu berhasil. Dia menulis misalnya tentang penderitaan individu transgender yang hidup di dunia di masa kebanyakan orang menganggap bahwa identitas gender adalah seseorang hidup di dunia menganggap bahwa identitas gender adalah masalah sederhana pria atau wanita. Misal contoh, dia menulis tentang percobaan di mana konselor sekolah memberikan jawaban acak atas pertanyaan siswa, mengamati bahwa siswa menolak gagasan pertanyaan mereka, sehingga para siswa itu tidak menjawab.
Setelah itu dia memanipulasi jawaban siswa sesuai dengan apa yang mereka inginkan sehingga dapat dicerna dan dipahami oleh siswa. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah pemikiran etnometodologi dari Harlotte Garfinkel. Oke. Pemikiran studi etnometodologi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para peneliti. Berakar dari keilmuan fenomenologi, etnometodologi ini sangat penting dalam studi-studi sosiologi. Namun sayangnya tidak sedikit orang yang salah paham dengan istilah etnometodologi itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa etnometodologi itu sebagai metode mengumpulkan data karena ada istilah metodologi di dalamnya. Ada juga yang mengartikan etnometodologi ini sebagai sebuah pendekatan untuk meneliti kelompok masyarakat atau etnik atau suku primitif tertentu karena ada kata etno di dalamnya. Ini semua adalah salah kaprah yang perlu diluruskan. Sehingga etnometodologi ini menunjuk pada materi pokok yakni subjek matter yang diteliti. Etnometodologi ini berasal dari tiga kata dari bahasa Yunani yakni ethnos, metodas, dan logos. Ethnos itu berarti orang, di mana metodas itu artinya sebuah metode, dan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah etnometodologi ini diartikan sebagai studi atas ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup mereka sehari-hari. Jika etnometografi ini terfokus pada budaya kelompok masyarakat atau anggota masyarakat dan fenomenologi pada makna suatu tindakan atau peristiwa, maka etnometodologi lebih pada dunia konstruksi individu di dalam memahami sesuatu akal sehat atau common sense yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Dibandingkan studi-studi lain dalam penelitian kualitatif, etnometodologi ini relatif baru. Harlotte Garfinkel ini mengenalkan etnometodologi ketika ia mempelajari absisi silang budaya di Yale, menemukan istilah-istilah seperti etnobotani, etnopsikologi, dan etnopaisik. Saat itu Garfinkel mempelajari kegiatan juri. Menurutnya cara juri itu membuat pertimbangan keputusan membentuk yang dinamakan etnometodologi, di mana etno itu menunjuk pada keberadaan seseorang, memahami pengetahuan akal sehat masyarakat. Diyakini menurut Garfinkel ini di balik tindakan mereka ada teori, asumsi, atau dalil yang digunakan untuk menilai, menafsirkan, dan memaknai sesuatu hal dengan cara yang berdasar seperti itu. Cara pandang etnometodologi Garfinkel ini tidak lepas dari tokoh-tokoh seperti Talcott Parsons, Edmund Husserl, dan Alfred Kuhn. Seperti pendekatan-pendekatan lainnya dalam penelitian kualitatif, studi etnometodologi ini memerlukan kedalaman pengamatan secara detail tentang praktek kehidupan keseharian warga masyarakat melalui observasi secara langsung mengenai percakapan mereka, atau bisa direkam melalui video, karena lebih bertumpu pada percakapan sehari-hari atau cerita kita dengan teman, dengan orang lain secara santai, biasa, ngobrol biasa. Maka etnometodologi ini berpengaruh sangat besar pada kelahiran metode analisis percakapan. Asumsinya adalah percakapan atau cerita merupakan cara orang mengonstruksi realitas menggunakan bahasa sebagai bahan utama kajian yang diperoleh dari ucapan keseharian dalam interaksi individu.
Dalam etnometodologi ini menghindari pemaknaan bahasa dari aspek gramatika, tetapi lebih pada inti komunikasi mereka. Keunikan etnometodologi dibandingkan pendekatan-pendekatan yang lain adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti itu meninggalkan dulu asumsi-asumsi atau teori, proposisi dan kategori yang tentang fenomena yang dikaji. Sedangkan pendekatan lain, peneliti melihat fenomena dengan sebuah berbekal dari asumsi atau bahkan teori yang dianggap membelenggu kebebasan peneliti dan dalam memahami fenomena yang sedang dikaji. Dalam keleluasaan itu, peneliti dapat mengenai realitas dengan jernih tanpa intervensi teoritik sebelumnya, sehingga peneliti yang menggunakan metode etnometodologi lebih mengutamakan pertanyaan bagaimana daripada mengapa. Untuk menggali makna yang dikandung dalam realitas yang diteliti, keunikan lain etnometodologi dibandingkan studi-studi lain ialah menggunakan percakapan keseharian atau cerita-cerita kita sebagai individu sebagai data utama. Etnometodologi ini menghindari wawancara sebagaimana yang dinyatakan oleh Given pada tahun 1990 dalam buku apa saya lupa, pada halaman 294, yakni data inti untuk studi etnometodologi ini cenderung pengamatan, baik secara langsung sebagai pengamatan etnografi atau tidak langsung dengan mempelajari rekaman video atau video itu sendiri. Perbedaan utama dengan kebanyakan peneliti kualitatif lainnya adalah cenderung dihindari oleh ahli etnometodologi menggunakan metode wawancara sebagai data utama mereka. Dalam tradisi penelitian lain, wawancara sering digunakan untuk mengumpulkan laporan diri, ekspresi, opini, dan sikap. Mengapa sih kok etnometodologi ini tidak menggunakan pertanyaan berawal dari mengapa? Yang pertama, untuk menghindari interview atau wawancara, walaupun diakui memiliki kelebihan untuk mengungkap informasi atau isi hati orang secara mendalam, interview pastilah mempunyai kelemahan. Misalnya, interview itu memerlukan waktu yang lama, informan bisa berbohong, informasi yang digali bisa melebar sampai kemana-mana, yang awalnya hanya segini bisa nyampe banyak sana, yang sebenarnya itu tidak diperlukan, dan itu bisa membingungkan peneliti. Selain itu, yang lebih penting lagi ialah hasil interview belum tentu mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Perlu dipahami bahwa apa yang dikatakan seseorang belum tentu sama seperti apa yang diterima, apa yang kita tangkap. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, etnometodologi ini lebih mengutamakan data dari observasi langsung pada kegiatan individu-individu sehari-hari untuk diteliti. Sebagai sebuah varian dalam peneliti kualitatif, etnometodologi tentu memiliki kelemahan. Misalnya, tidak dapat digunakan untuk meneliti sikap dalam lingkup yang luas, untuk meneliti sikap dalam lingkup lebih luas, tepatnya menggunakan survei. Tetapi metodologi ini sangat tepat digunakan untuk meneliti sikap individu dalam sebuah organisasi atau institusi, misalnya untuk memahami cara orang melaksanakan tugas-tugasnya yang ada di kantor, sekolah, atau perusahaan, dan lain-lain. Dengan berpedoman pada struktur atau aturan resmi yang berlaku, peneliti dapat melihat bagaimana para karyawan atau anggota-anggota yang ada di suatu organisasi atau staf menjalankan aturan atau aturan formal yang tidak hanya dijadikan sebagai pedoman aktivitas sehari-hari mereka, tetapi juga bagaimana aturan itu diterapkan, digunakan untuk mencapai tujuan keberhasilan tujuan lembaga atau sebaliknya. Berdasarkan data berupa percakapan sehari-hari, para karyawan akan dapat diketahui bagaimana sikap mereka, bagaimana mereka menciptakan dan memahami aktivitas mereka, baik secara individu maupun sebagai anggota di suatu lembaga atau perusahaan atau sekolah. Mahasiswa jurusan
pendidikan misalnya dapat menggunakan pendekatan etnometodologi untuk meliti bagaimana siswa, guru-guru dan unsur-unsur lainnya yang ada di sekolah memahami tindakan mereka atas dasar aturan yang telah ada. Bagaimana pula mereka memahami aturan sebagai pedoman belajar mengajar sebagai individu maupun anggota secara keseluruhan. Baik, itu penjelasan dari saya tentang Harlotte Garfinkel. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.